Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini. Di permulaan minggu yang sangat luar biasa, saya hadir lagi rekan trader. Ya, kita akan mengupas dan kita menuntaskan gold. Rekan trader semuanya, apa yang terjadi dengan emas hari ini? Barusan saja rekan trader, kunjungan yang dilakukan. Ya, ini saya dapat informasi. Saya dapat informasi, enggak juga sih. Kunjungan yang dilakukan, ya. Ceritanya gini rekan trader. Ya, ceritanya pergerakan emas terjadi barusan sangat luar biasa, ya. Penurunan yang sangat cepat terjadi, ya. Dan rekan trader bisa lihat bahwa ini akibat dari baru saja kunjungan Presiden Biden ke Ukraina, ya. Dari awal kalau rekan trader nonton acara saya, melihat acara saya di analis harian, saya kan sudah bilang bahwa emas lebih banyak dia akan bermain, akan melihat. Pertama yang dilihat bahwa nanti hari Kamis dini hari 2 malam laporan FOMC, di mana kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar tingkat suku bunga akan dinaikkan untuk yang 3 kali. Bisa 25 BP, bisa 50 BP. Tapi yang pasti bahwa inflasi masih saja terjadi di Amerika. Perekonomian Amerika belum terlalu stabil. Oleh karena itu masih dibutuhkan pengetatan. Sehingga diperlukan kenaikan tingkat suku bunga. Itu menurut perkiraan. Masalah 25 dan 50 kita tidak tahu. Nanti biarlah si Jerome Powell yang mengumumkannya. Tapi kenaikan tingkat suku bunga diyakini bahwa itu akan terjadi, ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat platform kita saat ini, rekan trader, ya. Kita lihat platform kita saat ini, sabar dulu rekan trader ini. Waduh. Ini gimana ini? Sabar rekan trader, saya lihat dulu. Nah, saya turun dulu. Oke, saya turunin dulu, saya naikin lagi. Nah, ini saya naikin lagi. Nah, oke. Kalau kita lihat platform kita pada saat ini, kita bisa lihat bagaimana gold ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, rekan trader, ya. Kita bisa lihat di sini gold mengalami pergerakan luar biasa. Sempat terjadi barusan pelemahan setelah dia mencoba untuk naik, ya, ke level 1848. Saya tadi siang saya bilang bahwa batasannya itu di antara 1848,44 dan yang paling tertinggi itu di seputaran 1850. Sekarang dia mencoba untuk menembus level 1800, ya. 1848 di sini, ya. Nih, ini percobaan pertama yang akan dilakukan dia ini. Kita akan lihat, ya, percobaan dia ini. Tapi setelah kita lihat dari percobaan yang dilakukan, kemampuan untuk menembus 1848 ini tidak terlalu, ya. Ibarat katanya kemampuan untuk menembus itu tidak terlalu. Oleh karena itu kita lihat bahwa dia kembali lagi mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat tadi, ya, sempat dia naik dan dia mengalami pelemahan rekan trader. Nah, ini pelemahan ini karena barusan aja kunjungan yang sangat mendadak yang dilakukan oleh Joe Biden ke Ukraina, membuat bagaimana pasar di sini dia mulai berasumsi dan pasar mulai bermain di sini. Makanya kan dari awal saya bilang bahwa kebijakan politik akan sangat kuat bermain dalam masalah ini, ya. Masalah Cina dengan masalah pergerakan ekonomi Cina, ya, belum lagi masalah tentang Korea Utara mengeluarkan rudalnya, nah, rudal balistiknya, ya. Nah, ini juga merupakan acuan bagaimana sekarang emas dia benar-benar wait and see, ya. Walaupun secara garis besar emas pada hari ini dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa, ya. Menembus hasil minggu kemarin, 3 minggu yang lalu, di mana pelemahannya 3 minggu berturut-turut sampai dia telah
menembus level yang paling terendah kemarin ya. Dia sempat menembus level yang paling terendah kemarin di posisi seputaran 1820-an ya, 19-an lah ya. Nah, itu dia. Oleh karena itu rekan trader, di posisi emas kali ini tetap kita bisa melihat bahwa emas pada sekarang ini dia masih punya kemampuan untuk naik lagi ke 1848. Makanya saya bilang di skenario pertama saya masih bisa bilang bahwa ini dikit lagi ini dia pertemuan nih ya, perselingkuhan di sini. Artinya saya bisa meyakini bahwa dia bisa naik lagi ini menuju ke 1848 atau ke 1850. Nah, ini kita taruhlah, anggaplah ini skenario pertama ya. Skenario pertama. Aduh. Nah, ini dia ya, rekan trader ya. Nah, di skenario pertama ini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan mencoba sampai di, aduh, ini komputer saya agak sedikit lelet lagi nih rekan trader. Aduh. Nah, ini ya. Skenario pertama. Skenario pertama. Ya. Saya bisa mengambil skenario pertama, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik menembus 1848. Kalau dia menembus 1848, tujuan paling terakhir dia itu menuju ke 1850 ya. Dan saya bisa bilang bahwa ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan rekan trader, karena di sini ya kalau kita lihat secara teknikal kan ini dikit lagi dia akan terjadi crossing death ya. Perpotongan kematian, tapi kalau saya bilang sih titik perselingkuhan ini. Nah, itu yang pertama. Skenario kedua bahwa kalau dia tidak sampai di sini dia akan berusaha untuk mengalami pelemahan, walaupun pelemahan yang paling maksimal saya tidak bisa bilang dia arah mana, tapi menurut saya dia masih bisa mengalami pelemahan dan dia menuju pelemahan itu dia menuju ke level sini rekan trader 1846. Oleh karena itu saya bilang tetap 1846 ini merupakan acuan di mana pelemahan itu masih bisa terjadi sampai di level tersebut. Kalaupun terjadi pelemahan, dia akan turun sampai di level 1846.16. Nah, ini dia ya. Ini dia rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Dia akan berusaha naik sampai ke 1848. Saya yakin dia akan naik 1846, dia akan tembus ya. Saya yakin dia akan tembus. Tapi kalau dia sudah naik sampai ke atas, tidak sampai ke 1848, dia mengalami pelemahan. Pelemahan dia itu di 1846 itu masih bisa dia mencapai titik pelemahan tersebut ya. Wah, masih bisa ya rekan trader ya. Atau kalau dia menjadi pelemahan juga, dia bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran 1843. Dengan asumsi bahwa pelemahan yang paling terjauh itu akan berada sampai di level sini ya. Ini asumsinya nih ya, ini skenario kedua, walaupun saya tidak terlalu yakin skenario kedua ini bisa tercapai. Saya tidak yakin sebenarnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pakai skenario aja ya, biar kelihatannya kan ada skenario gitu ya. Plan A, plan B. Nah, ini skenario kedua ya. Oke. Kedua. Nah, oleh karena itu rekan trader, di Kupas Tuntas Gold kali ini saya bilang bahwa pasar gold masih tetap wait and see melihat hasil. Tapi hari ini 100% bisa dibilang bahwa tendensi bullish masih sangat kuat. Kalaupun dia naik, dia sampai ke 1850, itu yang paling tertinggi. Kalau tidak ya 1548, setelah itu dia akan mencoba untuk pembalikan arah, terutama di pasar Amerika. Oleh karena itu rekan trader semuanya, di sini kita bisa lihat ya dari apa yang telah saya lakukan ini. Saya bisa kembali lagi, saya bilang bahwa kemungkinan ya saya membuat dalam dua skenario, bahwa skenario pertama telah saya jelaskan bahwa dia tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai ke titik 1850 ya. Dan kalau tidak tembus ya, tapi dia akan melewati dulu 1846 ya. Dan kalau tidak tembus, saya bisa bilang bahwa di saat masuk di pasar Amerika, dia akan mencoba kembali lagi, minimal dia akan menembus level 1843 ya. 1843 dan dia menuju titik level yang paling terendah di 1838. Itu adalah skenario kedua yang ingin saya coba berikan buat rekan trader semuanya.
Saya mohon maaf tadi sebelumnya ini saya udah bikin video, saya udah rekam, tapi tiba-tiba videonya nggak kesimpan. Makanya saya udah jadi hasilnya saya cerita-cerita aja ya dari hasil yang telah saya buat, di analisa yang telah saya buat tapi tidak kesimpan. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa gold ini semuanya akan terpengaruh dari apa yang akan terjadi menuju hari Kamis dini hari nanti. Pasar sedang menunggu dan menantikan respon apa yang akan terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kalau memang kenaikan tingkat suku bunga yang tinggi bisa membuat gold ini kembali tertekan, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan tertekan sampai ke titik yang paling terendah juga di sekitaran 1822. Itu bisa saja terjadi rekan trader, dan kita mempunyai waktu yang masih beberapa hari lagi ke depan ya. Karena kalau kita lihat pun juga kenaikan dia di sini nggak lama dia akan sampai juga turun ke bawah, karena kita lihat aja ya secara garis besar semua itu bisa saja terjadi ya, secara garis besar semua itu bisa saja terjadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah ya. Demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan terus mengupas dan kita akan terus menuntaskan permasalahan gold dalam trading yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.